Sahabat Riskonomics, pada video nomor 14 dan 15 telah kita bahas dua mekanisme utama yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam mengelola risiko mereka, yaitu pooling of risk mengumpulkan risiko dan spreading of risk menyebarkan risiko. Pada video nomor 23 dan 24 kita membahas dua mekanisme utama yang digunakan oleh perusahaan asuransi dalam menyebarkan risiko spreading of risk, yaitu koasuransi dan reasuransi. Maka di video ini dan beberapa video ke depan kita akan lebih jauh membahas mengenai reasuransi. Yang pertama, mengapa perusahaan asuransi memerlukan reasuransi? Perusahaan asuransi dan asuransi syariah mengelola kumpulan risiko yang berasal dari para nasabah mereka. Bila portofolio risiko mereka cukup besar, maka beberapa kerugian berukuran kecil atau sedang, atau bahkan 1-2 kerugian besar, mungkin masih bisa diredam. Akan tetapi, bukan tidak mungkin di luar prediksi, terjadi kerugian besar-besaran yang tidak hanya menggerus aset, bahkan membangkrutkan perusahaan asuransi saat total klaim yang harus mereka bayarkan ternyata jauh lebih besar daripada aset atau premi yang mereka kumpulkan atau dana tabaruk yang mereka bangun oleh perusahaan asuransi syariah. Kemungkinan ini terjadi melalui skenario-skenario berikut ini. Skenario pertama, apabila dalam suatu periode tertentu, katakanlah 1 tahun, kerugian-kerugian kecil atau sedang terjadi lebih sering daripada biasanya. Terjadi lonjakan frekuensi atau kekerapan di luar perkiraan. Meski besaran setiap klaim tersebut atau severity-nya masih berada dalam kisaran estimasi perusahaan asuransi tersebut. Akibatnya, secara agregat, klaim dalam periode tersebut menjadi lebih besar dari mereka perkirakan, bahkan mungkin lebih besar daripada dana premi yang telah mereka kumpulkan. Skenario kedua, tidak ada lonjakan dalam frekuensi atau kekerapan klaim, tetapi dalam periode tertentu terjadi sejumlah atau beberapa kerugian dengan nominal sangat besar atau severity yang besar di luar jangkaan perusahaan asuransi. Maka lagi-lagi akibatnya secara agregat total kerugian dalam suatu periode tersebut, misalnya 1 tahun, menjadi juga sangat besar. Jadi di sini terjadi lonjakan pada severity, bukan frekuensi. Skenario ketiga adalah bukan tidak mungkin skenario pertama dan kedua bekerja pada saat yang bersamaan, yaitu frekuensi dan severity melonjak pada saat yang bersamaan di luar jangkaan perusahaan asuransi. Patut diduga konsekuensinya besaran klaim secara agregat akan jauh lebih besar daripada skenario pertama atau skenario kedua. Skenario keempat yang mungkin terjadi adalah apa yang disebut sebagai kerugian katastrofik, yaitu suatu kejadian atau event dahsyat yang menimbulkan kerugian pada banyak risiko dan atau meliputi kawasan yang sangat luas dalam satu waktu tertentu atau dalam durasi yang relatif singkat. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, taifun merupakan contoh-contohnya dan mereka dianggap sebagai kerugian katastrofik utama. Ada pula yang disebut man-made disaster, seperti ledakan dahsyat misalnya yang terjadi beberapa tahun lalu di pelabuhan Tianjin di China. Mengantisipasi keempat skenario di atas yang dapat terjadi kapan saja, perusahaan asuransi perlu memikirkan dan mengambil langkah konkret agar kebangkrutan tidak menjadi kenyataan. Paling tidak, peluang atau kebarangkalian atau probability terjadinya kebangkrutan itu bisa ditekan menjadi sangat kecil. Hal inilah yang akan mengarahkan pada solusi reasuransi.